Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Good afternoon, Miss. How are you? I'm good. Okay, good. And you? I'm fine, thank you. Yeah, Okay. Miss. Yeah. So, before we start our class, let's pray first. Putri, can you lead for us to pray? Okay, Miss. Okay, friends. Pray begin. Finish. Thank you, Putri. Okay. So, today we will learn about narrative text. So, jadi hari ini kita akan belajar mengenai narrative text. Ada yang tahu narrative text itu apa? Ada yang tahu tidak? Saya, Miss. Ya, boleh Hilya, apa? Narrative text is an imaginative text to entertain the reader. Okay, good. So, yeah, it is right. But by the way, we can just say that narrative text is like non-fiksi. So, jadi narrative text itu adalah cerita non-fiksi yang berbentuk dongeng atau cerita rakyat, fabel, atau cerita binatang seperti itu. Jadi, buat kalian yang biasa membaca seperti Si Kancil, The End on the Dove, nah itu termasuk ke narrative text. Nah, karena sekarang kita akan mempelajari narrative text, kita juga akan menggunakan strategi story map. Nah, sekarang Miss akan share screen-nya ya. Ada screen-nya? Ada nih. Nah, oke. Nah, jadi kita akan menggunakan strategi story map di narrative text. Nah, what is the definition of story map? Jadi, definisi dari story map itu adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh pembaca untuk mengidentifikasi karakter dalam story atau dalam cerita, plotnya atau alurnya, setting, problem, solution, dan the others elements. Jadi, strategi ini yaitu untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang ada di sebuah cerita. Nah, benefitnya itu, kita bisa improve, understand, jadi bisa mengimprove, dan juga bisa membantu kita untuk membedakan atau to study various components in story. Okay, so secara garis besarnya nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi sebuah cerita. Itu cerita pendek mengenai hewan atau fabel. Nah, jadi nanti Miss akan kasih worksheet seperti ini. Nah, kalian boleh tulis di buku catatan masing-masing. Asalkan nanti ada title, terus solution, setting, characters, and problem. Jadi nanti di buku catatan kalian ada ini ya, bikin sekreatif mungkin. Pokoknya nanti ada ini. Nah, nanti Miss akan kasih teks ceritanya. Nah, waktu kalian baca, kalian nanti masukkan ke misalkan title-nya apa, solution-nya apa, setting-nya apa, karakternya apa, sama problemnya apa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Miss. Udah. Oke. Nah, sekarang ke ceritanya. Nah, ini dia ceritanya yaitu The Foolish Donkey. Nah, sekarang Miss ingin kalian membaca per paragraf ceritanya. Jadi per paragraf ya. Dimulai dari Salsabila, boleh? Okay. The first donkey. A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. Okay, good. Next, Hilya. Okay, Miss. On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey suddenly tumbled down the stream and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water and hence they
The bag became very light to carry. The donkey was happy. Okay, good. Okay, next Putri. Okay, Miss. Then the donkey started to play the same trick every day. Okay, Next, good. Miss. Oh ya, next. Boleh. Oh yeah. The salt seller come to understand the trick and decided to teach a lesson to it. The next day, he loaded the cotton bag on the donkey. Okay, good. Salsabila lagi. Again, it applied the same trick, hoping that the cotton bag will still become lighter. Dilanjutin sampai yang suffered ya. Okay, but the donkey cotton become every happy to carry and donkey suffered. It learned a lesson. It didn't play the trick anymore after that day. And the seller was happy. Oke, yay. So finish. Jadi kalian nanti boleh baca lagi. Terus nanti kalian masukin elemen-elemennya yang menurut kalian itu sesuai. Mulai dari judulnya, solusinya apa, settingnya apa, atau keterangan tempatnya apa, lalu karakternya atau tokoh-tokohnya, dan problemnya. Seperti itu. Nanti kalian masukin, tulis di buku catatan ya. Mungkin untuk waktunya 10 menit cukup tidak? Untuk membaca lagi dan mengerjakan. Cukup, Miss. Cukup? Boleh bertanya, Miss? Boleh. Apa? Apakah kita harus menggambar kayak yang digambar itu? Yang kayak gini di worksheet-nya? Iya. Karena waktunya mungkin tidak memungkinkan, jadi kalian cuma tulis aja title-nya apa, solution-nya apa, setting-nya apa, karakteristiknya apa, sama problemnya apa. Oke, terima kasih, Miss. Ada lagi sebelum ini? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau udah? Sudah, Miss, cukup. Yaudah, sekarang Miss kasih waktu 10 menit buat kalian mengerjakan. Sambil waktunya berjalan, kalian boleh menanyakan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Oke. Okay. A few moments later. Finish everyone? Finish, Finish, Miss. Miss. Okay. Yes, Miss. Okay, good. So, sekarang kita akan diskusikan hasil kerja kalian. Oke, ini ada jawaban. Nah, ini udah ada yang diisi. Dari karakternya, ada yang tahu siapa aja? Dari ceritanya? Saya, Miss. Boleh Salsabila apa? The donkey and the salt seller. Yes, that's right. Yang lainnya juga sama? Jawabannya? Sama, Okay, Sama, Miss. good. So far you're good. Okay, next settingnya atau keterangan tempat, waktunya. Ada yang bisa jawab? Miss, keterangan waktunya on the way to the market. Only that? The others? Ada yang mau nambahkan? What? Putri? On the street. On the stream. Okay, good. So, yang tadi kurang ditambahin ya. Siap, Miss. Selanjutnya itu permasalahannya. Permasalahan dari ceritanya apa? Ada yang tahu? The donkey always come down the stream every day, Miss. Ada yang mau menambahkan? Already good. Saya, Miss. Oke, Salsabila apa? The bag become every light to carry. Oke, good. Jadi jangan lupa ya, kalau ada yang kurang ditambahkan lagi. Nah, sekarang yang terakhir itu solusi atau solutionnya apa? Ada yang tahu? Boleh? Raise your hand. Saya, Miss. Celia apa? The salt seller loaded a cotton bag on the donkey, and the donkey played the same trick, but when the donkey calmed down, the bag became very heavy to carry. Oke, good. So, jadi hari ini kita udah menyelesaikan naratif teks menggunakan strategi story map. Nah, untuk sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan nggak?
Misalkan dari Miss gimana, atau ada yang masih bingung cara pengaplikasiannya, atau udah pada paham? Miss, saya Ya. mau bertanya, Miss. Boleh, apa? Ini kan kalau di cerita ini problemnya itu cuma satu ya, Miss. Iya. Kalau ada cerita dan problemnya banyak, itu harus ditulis semua atau bagaimana, Miss, problemnya? Kalau seperti itu, berarti kalian boleh lebih dari satu untuk pemasukan, misalkan problemnya sama solusinya. Kalau ada lebih dari satu, kalian boleh dimasukkan. Jadi nggak harus satu aja. Oke, Miss, thank you. Paham ya? Ada lagi nggak? Atau udah jelas? Cukup. Oke, cukup. Nah, jadi untuk materi sekarang, Miss sudahi karena juga waktunya udah mau habis. Nah, untuk tugasnya, nanti kalian cari naratif teks. Nanti kalian identifikasi menggunakan strategi story map, seperti yang tadi ini. Itu kalian boleh sekreatif mungkin ya. Kalau misalkan kalian ingin ada ditambahkan plotnya atau alurnya, kalian boleh sekreatif mungkin aja. Nanti kirimnya ke Google, ke grup ini aja ya, ke Google Classroom. Nanti Miss kasih. Nah, untuk pembelajaran yang tadi, kalian jangan lupa difotokan ya, yang hasil kerja kalian, catatannya. Nanti dikirim ke grup WA ya, karena itu juga untuk nilai kalian dan untuk absensi kalian juga. Jangan lupa juga nanti absen ya di link Google Form-nya. Jangan lupa diisi. Waktunya sesuai dengan jam pelajaran aja ya. Jadi kalau lebih mungkin dianggap nggak masuk sama Miss. Baik, Jadi Miss. mungkin untuk hari ini dicukupkan aja. Jadi jangan lupa ya tugasnya kalian cari cerita yang termasuk ke naratif teks. Nanti kalian identifikasi menggunakan strategi story map. Tugasnya sebelum pelajaran Miss kalian udah kirim ya. Jangan lupa juga absen. Di linknya nanti Miss kasih sama fotokan lagi ya yang tadi catatannya. Mungkin segitu aja materi kita hari ini. Miss cukupkan. Thank you for today. Thank you for coming, guys. And let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Thank you. I will end the class. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes. The end.